Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama-sama di tempat yang mulia ini. Pertama saya merasa gembira dapat sampai di tempat ini, dan mungkin seperti yang dinyatakan tadi, secara fisik untuk pertama kali datang di tempat ini, tapi mengenal Abrat ini sudah lama, sejak dibuka dulu, dan alhamdulillah kita bersyukur. Saya mungkin hanya ingin sedikit menyampaikan bahwa pondok pesantren Abrat ini ini termasuk produk DDI yang terbaru, artinya yang masih muasir lah, muasir. Jadi besar harapan pengurus PBDD itu supaya dia mempunyai khasais, ada kelebihan atau sekurang-kurangnya ada kelainan dibanding dengan pondok-pondok pesantren yang yang sudah lama. Kita di DD ini, kalau bicara DD itu bukan organisasi baru, organisasi lama. Sebelum Indonesia lagi sudah ada, kita punya pesantren. Oleh karena itu harapan ini saya maksud mungkin mudah-mudahan menjadi motivasi lah untuk kita semua. Dan saya lihat ini sudah nampak ciri khas bahwa kita coba memperkenalkan tahfiz dan tahsin, mungkin nanti ditingkatkan tahfiz, tahsin, tafsir, jadi lagi tapi kalau masih kecil begini biar tahfiz dan tahsin dulu lah, ke tafsir itu mungkin, tapi basic agama sudah ada alhamdulillah, dan yang menarik ini karena coba melihat kitab-kitab warisan keberkatan Nandri Guruta Kiai Haji Abdul Rahman Mudale, yang menjadi panutan kita semua lah, panutan kita. Seperti yang selalu saya katakan bahwa Guruta itu Guruta, artinya dari sudut pemahaman ibadah sebenarnya ahli sunnah wal jamaah, Guruta itu boleh menjadi wasilah, istilah tawassul kalau kita bicara soal ibadah, demi keberkatan yang kita rasakan. Dan saya kira semua yang pernah kita belajar ini
ketika masih belajar ya selalu bertawasul atau meminta ya, masih hidupnya dulu selalu didoakan, dan alhamdulillah ya nampak apa namanya keistimewaan itu. Dan saya rasa Dr. Abdul Rahman ini merupakan keberkatan langsung ini. Ya, saya kira nama itu diambil dari keberkatan nama Andre Gurutta. Ya, saya tahu persis. Ya, baik dari Gurutta Yusuf Hamzah. Ya, bapaknya sendiri, bapaknya guru saya. Ya, guru saya, guru bahasa Arab, tapi bukan secara formal. Ya, dia suka sekali bahasa Arab bapaknya. Ya, dia suka. Jadi kalau kita jumpa sudah ahli ya, kita ngomong bahasa Arab dengan dia untuk praktek. Nah, saya ingat dia suka, ya suka sekali. Nah, jadi itu yang harapan-harapan kita. Ya, mudah-mudahan ini berkembang terus. Ya, malah saya bicara tadi dengan ya, pengurus wilayah, saya bilang ya mungkin pondok pesantren Aberat ini ya kita naikkan ya pondok pesantren PBDDI terus. Jadi artinya pertanggungjawabnya itu pengelolaannya di bawah pengawasan PBDDI. Ya, sama dengan Mangkoso, Pare-Pare, Kabalangang begitu. Ya, walaupun ini bukan warisannya ya, Gurutta Modale, ya, tetapi karena ini lahir dari masa yang sesuai, di mana kita mau kembalikan ruh ya ilmu Andre Gurutta ya, sehingga saya lihat buku-bukunya, cuma saya lihat ada di ya, tauhidnya Risalah Al-Bahiyah ada. Nah, itu tauhid itu. Ya, itu tauhidnya. Ada sebagian sama Ustaz Azwar. Ya, itu tauhidnya itu yang paling sesuai. Itu masih Risalah Al-Bahiyah. Cuma ada tuh buku dulu dikasih Usus Al-Aqidah, itu bukan bukunya itu, bukan. Bukan. Itu enggak tahu siapa yang tulis itu, kemudian di atas namakan Gurutta di situ. Mungkin pelajarannya itu. Mungkin anak pelajar yang dekat dengan Gurutta dulu. Ya, saya ya sudah baca, sudah apa, dan saya memang pernah baca itu bukunya Syekh Utsaimin itu. Ya, itu memang kata-katanya sama, tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Ilmu akidah, ya sama, usus al-aqidah al-islamiyah. Nah, jadi memang beda sekali tuh. Ya, beda manhaj. Ya, jadi janganlah dimasukkan dalam apa namanya. Ya, itu masuk. Nanti orang lain lihat, wah ini Gurutta juga ini, dan itu bahayanya dianggap plagiat kan. Ya, plagiat itu karena bukan ya, sudah lihat, sudah bukan ya, kan. Gurutta itu kalau dari segi akidah tauhid ada sebagian tadi yang menyangkut masalah akidah yang salah. Ya, di samping itu tadi Risalah Bahiyah, Risalah Bahiyah 3 jilid rasanya itu. Kecil, dia ada kecil dia punya. Nah, nggak tahu kenapa bisa ini, pada banyak sekali dulu dibuat, dan itu sudah dipatenkan, artinya sudah ada ininya, sudah ada cetakannya yang itu ya, tinggal langsung di Surabaya itu cetak dulu. Itu masih ditulis oleh Abdullah Giling, Kiai Abdullah Giling, artinya penulis pertama. Ya, di Mangkoso. Ya, itu jadi memang khusus untuk ibtidai rasanya. Ya, jadi bagus ya. Itu dari segi tauhid ya. Kalau yang apa namanya, yang terkait dengan mazhab ahli sunnah, ini sudah bacaan umum ya, terutama mahasiswa, terutama ya madrasah yang aliyah yang sudah
bisa berpikir sedikit. Tapi mungkin kalau macam kita ini yang bagusnya itu tadi ya, sesuai lah dengan di sini. Ya, cuma saya lihat tidak ada tadi al-Hilya al-Bahiyah itu, Risalah Bahiyah itu belum didapat. ya. Itulah mungkin minta sama, enggak tahu, mungkin istrinya ada di ini Oh, so, Ustaz. ya, mungkin ada juga buku-bukunya, atau anaknya Guruta maksudnya Kabalang, enggak tahu dia. Oh, iya. Tapi yang jelas yang mempunyai komitmen tinggi tentang Karang Guruta cuma di sini dulu lah. Ya, yang lain saya lihat belum. Ya, belum melihat ke situ. Ada yang biasa saja. Ya, itu saya katakan tadi, artinya kita sudah ada ya khasais ya, artinya ciri-ciri khas. Dan mudah-mudahan ini bisa diteruskan nanti. Ya, saya ada beberapa tulisan yang masih PDF. Ya, cuma saya ingin kalau ada yang pandai buat apa namanya itu, buku apa namanya yang dalam internet, e-book. Kalau ada yang boleh buat e-book itu bagus itu. Ya, e-book. Ya, jadi nanti boleh mau jual kah, mau apakah kepada pelajar bagus. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia, bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu. Ada bahasa doa-doa juga. Ada doanya Guruta di sini. Ada di Ustaz Azwar, ada buku kecil ya. Al-Adiyah Al-Mabrurah. Nah ya, betul. Nah itu bagus untuk dibekalkan kepada anak-anak, dihafal, diapakan. Ya. Saya itu doa-doa itu yang dipakai Guruta itu. Oh iya. Ya, yang dipakai langsung itu. Sengaja ditulis. Ya, jadi itu saya kira itu yang perlu dipertahankan dan dimajukan lagi. Ya, jadi supaya anak-anak ini nanti ya walaupun tidak belajar dengan Guruta tetapi ilmunya sudah ada. Ya kan, dia kenal baik Guruta itu. Yang macam kita inilah yang banyak membaca Abu Hasan Asy'ari dengan buku-bukunya, banyak Ghazali dengan buku-bukunya, Imam Syafi'i dengan buku-bukunya, Nawawi. Itu macam guru kita kan, ya, macam guru kita. Ya, jadi terasa itu, ya, terasa ada keberkatan. Kita baca langsung buku-bukunya. Ya, jadi saya kira itu yang perlu ya saya sampaikan, dan harapan kemudian dari segi organisasi ya seperti itu yang saya katakan tadi. Jadi kalaupun pengurus wilayah turun itu atas nama wakil PB lah, di situ turun ya, wakil PB, jadi itu anggap di situ. Dan saya kira istilah ini dari segi organisasi administrasi lah. Mungkin kalau buka cabang ya mungkin tidak perlu disebut cabang karena itu membingungkan ini. Jadi taruhlah abrat 1, abrat 2, abrat ini. Jadi nanti banyak abrat-abrat yang ini kan. Jadi nampak bahwa di DD itu ada pesantren namanya abrat. Ya, di bawah kelolaan pengurus besar sama dengan Mangkoso dengan apa segala. Ya, kemudian abrat itu mempunyai banyak apa namanya kelas-kelas di tempat-tempat luar di luar. Ya, itu lagi bagus itu sebenarnya. Ya. Kemudian saya harapkan juga bahwa sekarang ini kan tahfiz merajalela, ya, organisasi-organisasi semua membuat. Ya, saya pernah ikut satu seminar tentang tahfiz. Ini saya cadangkan begitu bahwa kita itu pada dasarnya umat Islam itu anajiluhum fi sudurihim. Ya, itu kan apa namanya yang menarik Nabi Musa sehingga mau menjadi umat
kepada Nabi Muhammad. Ya, karena tertarik bahwa tidak ada umat nabi-nabi sebelum ini anajilum fi sudurihim. Ya, kitabnya ada di dalam dadanya. Ya, walaupun tidak menghafal di Islam itu maknanya sudah ada di situ. Ya, cuma mungkin otaknya tidak mampu mengeluarkan. Jadi sepatutnya sudah hafiz semua. Ya, sudah hafiz. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini maknanya kita mau zahirkan itu. Kita mau zahirkan, kita mau kembangkan. Dan alhamdulillah saya lihat akhir-akhir ini kan banyak sekali organisasi yang tertarik dengan tahfidz, dan saya lihat orang-orang Islam ini sangat minat sekali, selalu menjadi dambaan. Bagaimana saya punya anak ada yang hafiz Quran hafiz. Padahal kita semua sudah hafiz sebenarnya kalau menurut hadis ini tadi. Kita sudah termasuk umat yang memang sudah dibekali. Maksud saya di sini bahwa di dalam tahfiz kita ini kita coba meng-create di samping guru-gurunya yang mengajar kita create juga metodologi mungkin metodologi yang cepat, yang boleh tahan lama dan juga berkesan kepada anak-anak. Jadi seperti saya lihat di Brunei tahfiz itu digalakkan tadabbur. Ya, jadi apa yang dihafal, yang apa itu ada tadabbur sedikit. Jadi anak-anak yang menghafal itu dia ada sedikit tadabburnya kalau dia menghafal. Tadabbur Al-Quran, karena itu kan yang diperintahkan. Ya, tadabbur Al-Quran itu. Jadi ambil ayat-ayat yang terkait dengan akhlak, terkait dengan muamalah, jangan ambil ayat-ayat yang bisa menjadikan dia keras atau dia bisa benci kepada orang-orang yang tidak seiman dengannya. Kita ambil yang sifatnya akhlak yang umum kita pahamkan kepada anak-anak lebih awal. Nah, itu juga satu metode yang pengalaman saya. Jadi, dan itu katanya memang memudahkan untuk menghafal juga, anak-anak itu terdorong. Di samping anak-anak itu menghafal dan akhlaknya baik. Ya, akhlaknya langsung diwarnai oleh apa yang dihafal. Apa yang dihafal. Dan itu saya tertarik karena waktu saya dulu di Parepare ada 2-3 orang itu anak-anak yang hafal Al-Quran lancar apa segala macam, kecil begini, ikut sama guru sebagai untuk belajar ilmu, tapi anaknya nakal sekali. Ya, anaknya dia tidak mau, dia pergi belajar itu mengganggu saya tolak belakang dengan, padahal saya suka sekali ini ayat ini di mana tempatnya, langsung ini Ustaz. Dia hafalannya kuat, tapi itulah moral akhlak itu enggak ini. Kita dulu masih campur, perempuan lagi suka ganggu perempuan apa. Setelah besar-besar begitu deh. Itu yang kita tidak, artinya seakan-akan yang dia hafal itu tidak ada kesan, tidak mewarna itu. Nah, jadi itu yang harus juga kita ini kan. Kita berikan perhatian sedikit. Tapi yang jelas itu tadilah, artinya kita mau melihat berarti ini artinya tahfiznya ada kekhususan, ya kan? Ya, kemudian sudah bagus ini, artinya ada dasar-dasar agama, itu yang penting. Jadi mudah-mudahan ini berterusan lah ya. Tapi di sini kapasitasnya kan memang tidak banyak kan, susah. Banyak ini ini sudah cukup ini kalau sudah optimal ini. Sudah optimal ya, tidak bisa terlalu ini. Dan bagusnya tahfiz tidak terlalu banyak memang. Tidak terlalu banyak ya tahfiz. Nah, jadi saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, ini hasrat
ya dari kami ya orang tua DDI, dan karena kita sekarang ini menggerakkan ya kita menggerakkan pendidikan, dakwah ini juga dakwah, kemudian kehidupan sosial, akhlak, itu yang paling utama. Itu yang selalu saya berikan perhatian kepada pimpinan-pimpinan madrasah, pondok, pesantren. Kita mau itu DDI punya karakter pendidikan sendiri, ya jangan sama. Kalau sama ya tidak terlalu ini, artinya kita ambil dari Gurutta, karena Gurutta itu DDI. Ya DDI itu Gurutta, tidak bisa dipisahkan. Gurutta semua waktunya itu di DDI sampai meninggal kan, ya sampai meninggal. Ya, dan saya kira tidak ada duanya. Ya kita belakangan ini tidak akan seperti itu lagi. Ya kedua situasinya menjadi lain. Ya perkembangan kita ini mengikut. Ya, jadi mudah-mudahan ya niat kita semua ya pesantren kita ini berkembang terus, dan kita harapkan kita semua anak-anak yang belajar ini diberikan kekuatan, utamanya ya kekuatan ya fisik maupun rohani, dan terutama sekali yang nampak akhlak ya, yang mulia. Ya sekarang ini ahli-ahli pendidikan itu menampakkan bahwa yang paling susah pembinaan akhlak itu, kalau dulu kan perempuan, ya sekarang lelaki yang paling berat. Ya justru perempuan yang agak mudah sedikit karena masih takut. Ya tapi anak-anak lelaki yang paling susah ya sekarang ini untuk pembinaan akhlak. Jadi itulah mungkin yang perlu kita menjadi satu perhatian lah, ya perhatian yang baik. Ya, jadi mudah-mudahan ya, pertemuan kita ini diberkati ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuba lil mutazawirina fiyya, itu Rasulullah mengatakan begitu. Artinya langkah ya bahagianya, beruntungnya orang-orang yang ziarah ya, menziarahi ya demi untuk kemuliaan Nabi kita ya, atau agama kita, agama Islam. Saya kira sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.